Selamat pagi, Ibu, Bapak Guru, dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk merenungkan firman Tuhan sebagai dasar dari atau untuk kehidupan kita sepanjang hari ini, baik untuk bekerja, terlebih untuk anak-anak dalam belajar. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita memohon tuntunan Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan untuk berkumpul, memuji, menyembah Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan menolong memberkati kami satu persatu sehingga ketika kami membaca dan merenungkannya kami sungguh diberkati oleh Tuhan, ditegur, dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan secara pribadi sehingga kehidupan kami sepanjang hari ini ada dalam koridor Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 2 ayat 1 dan 2. Sudah memasuki bulan Desember, bulan Natal. Jadi mungkin ini bisa menjadi bagian perenungan Natal kita. Oke, kita akan membaca Matius 2 ayat 1 dan 2 yang demikian bunyinya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dari bacaan ini saya mengusulkan tema hasrat yang memikat. Ya, semoga menarik ya. Oke lah, sesungguhnya ada apa sehingga saya mengajukan ada kata hasrat. Kalau kita melihat Injil Matius, Injil yang paling beken, Injil yang ditulis dengan tulisan yang sangat sederhana oleh seorang Matius. Matius adalah salah satu murid Tuhan Yesus, seorang keturunan Lewi, dia seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu penarik pajak di pasar ya ketika itu. Tentu saja dia sangat dekat dengan pemerintahan Romawi ketika itu karena kondisi pada saat itu masih di bawah pemerintahan Romawi. Nah, ketika Matius bertobat ikut Tuhan Yesus, dia menjadi penulis yang handal. Tulisan ini ditujukan kepada orang Yahudi tentu saja. Tetapi ada yang spesial mengapa justru Matius menghadirkan sosok orang Majus. Nah, mari kita lihat satu persatu apa saja yang spesial yang dilakukan oleh orang Majus ini. Terlihat di sana dari ayat yang kita baca, yang kita temukan kata pertama adalah orang Majus mencari bayi yang baru saja dilahirkan. Kita tahu orang Majus adalah orang yang bukan dari asli Yahudi tentu saja, dia disebut dari timur, kemungkinan besar dia adalah orang Persia, Iran mungkin ya, jadi jauh di luar Yerusalem yang menjadi tujuan dari pencarian dia akan Yesus. Mengapa ini menjadi sangat spesial? Karena jarak yang dia tempuh untuk menemukan raja yang baru lahir sangatlah luar biasa jauh, kurang lebih orang menafsirkan 500 sampai 800 mil
Kalau 1 mil itu sama dengan 16 kilometer, maka kurang lebih 800 sampai 1600 kilometer. Wow banget. Berapa lama dibutuhkan perjalanan untuk menuju Yerusalem atau menuju Bethlehem untuk menemukan sang raja ini. Tetapi sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan dari pencarian seorang Majus itu kita mendapatkan 1-2 sikap yang sungguh luar biasa. Selain dia mencari dan dari pencariannya upaya menemukan sang raja yang baru lahir, ada sikap yang diperlihatkan ketika dia bertemu dengan sang raja kecil yang adalah penguasa dunia ini, raja kecil, raja yang baru dilahirkan yang adalah Allah yang maha kuasa itu. Apa sikap yang diperlihatkan? Mari kita lihat ketika dia menemukan bayi yang baru dilahirkan itu, ternyata dia memberi sikap yang patut banget untuk kita simak, kita perhatikan. Ayat yang ke-11 bisa kita lihat. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ada satu sikap yang luar biasa, yaitu sujud, yang ini tidak untuk sekarang ini di kawasan kita tidak lazim dilakukan oleh orang Kristen dalam berdoa, yaitu sujud. Memang ada beberapa aliran Kristen yang masih menggunakan gerakan seperti ini untuk menyembah. Tetapi satu yang luar biasa yang dilakukan oleh orang Majus ketika ketemu dengan raja yang dia cari, bayi yang baru saja lahir, dia sujud menyembah kepadanya. Sungguh suatu sikap yang luar biasa, satu sikap perendahan hati kepada yang maha kuasa, karena dia mengerti di hadapan siapa dia bersikap seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita orang yang mengenal Kristus, yang mengaku orang Kristen, masih melakukan cara-cara menghormati Tuhan, menyembah Tuhan dengan cara yang demikian? Walaupun tidak harus, tetapi menyembah memang adalah sujud secara hati di hadapan Allah. Nah, lalu apalagi yang dilakukan oleh para Majus ketika dia bertemu dengan bayi Yesus? Maka kita melihat hal yang ketiga. Selain dia berusaha untuk mencari dengan upaya yang sedemikian rupa, dengan jangka waktu yang sangat lama, ada yang menafsirkan berbulan-bulan, bahkan ada yang menafsirkan sampai tahun, dan melewati jarak yang sedemikian rupa dengan hantaman badai, pasir, kejahatan orang, dan lain sebagainya. Dia lewati semuanya itu, dan dia bertemu lalu menyembah, sujud kepada sang raja itu. Lalu apakah tangan kosong ketika dia menyembah? Oh, ternyata tidak. Oke, kita melihat bagian selanjutnya. Ternyata ketika dia menyembah kepada raja ini, kepada bayi yang baru lahir ini, dia membawa sesuatu. Ada 3 benda yang disebutkan dalam bagian itu, yaitu emas, mur, dan kemenyan. Artinya seorang Majus memberi keteladanan kepada kita bahwa ketika beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dia tidak hadir, tidak datang dengan tangan kosong, tetapi dia membawa sesuatu. Bahkan arti dari ketiga hal ini secara futuristik bisa ditafsirkan bahwa emas adalah persembahan kepada raja, mur mencitrakan
satu sarana untuk meminyaki orang yang mati, orang meninggal, lalu kemenyan adalah satu sarana penyembahan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah para Majus ini mengerti benar siapa yang dia hadapi, siapa yang dia cari, bayi yang baru dilahirkan ini, bahwa dia adalah Raja yang adalah Tuhan, yang nantinya mati untuk menebus dosa manusia, sehingga dia punya sikap yang demikian. Sungguh luar biasa keteladanan seorang Majus yang bukan orang Yahudi. Dia orang yang disebut sebagai kafir bahkan, tetapi dia memberi keteladanan yang luar biasa bagi kita. Rasanya Matius punya hal khusus ketika dia memberikan informasi ini dan memakai Majus menjadi teladan bagi orang Yahudi atau bagi kita orang Kristen, para penyembah Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan mempunyai gaya pencarian yang sungguh-sungguh terus-menerus setiap hari kepada Tuhan? Jika iya, apakah kita menyembah dengan sungguh? Apakah kita sudah sujud dengan hati kita kepada Dia Sang Raja? Ataukah kita memberi sesuatu dari hidup kita? Biarlah ini menjadi refleksi menjelang peringatan Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan. Tuhan menolong dan memberkati sekalian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diberkati oleh Tuhan dari pembacaan ini. Dan biarlah dari perenungan ini kami memperoleh sesuatu. Mendapatkan suatu keteladanan dari para Majus yang datang kepada Tuhan, yang berusaha mencari, dan setelah mereka menemukan Engkau, mereka memberikan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka sujud menyembah Tuhan. Bukan itu saja, tetapi mereka juga membawa harta benda mereka, memberikan persembahan bahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, ini menjadi pembelajaran bagi kami. Kami memohon pertolongan-Mu supaya kami terus diingatkan. Supaya apa yang kami teladani dari para Majus ini menjadi gaya hidup kami. Gaya hidup yang mencari Tuhan, gaya hidup yang menyembah Tuhan. Gaya hidup yang mau memberi, mau berkorban bagi Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami mohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, memohon dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Baik ketika kami belajar maupun ketika kami bekerja. Biarlah itu semua menjadi persembahan kami kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu, haleluya. Amin.